bank lainnya. Saya Naila Najatul Komaria. Saya Muhammad Aldi. Saya Zahra Ramadanti. Jasa bank adalah jasa-jasa yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mempermudah berbagai transaksi ekonomi masyarakat dan menunjang pemasaran produk simpanan dan kredit atau pinjaman. Selain bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, penawaran jasa tersebut juga bertujuan untuk memperoleh pendapatan bagi bank. Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kemudian ada manfaat jasa bank. Di antaranya yaitu 1. Menghimpun dana, 2. Menyediakan fasilitas dalam negeri dan luar negeri, ketiga, menyediakan layanan untuk meminjam dengan mudah, keempat, memberikan kemudahan layanan produk, kelima, solusi untuk investasi, dan yang keenam, untuk mendorong kebiasaan untuk menabung. Selanjutnya ada jenis-jenis jasa bank. Yang pertama ada pengiriman uang atau transfer, merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Contohnya online transfer adalah cara pengiriman uang yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk mentransfer uang antar bank, khususnya ketika menggunakan fasilitas mobile banking, ATM, atau lainnya. Contoh dari transfer bank adalah nasabah Bank Mandiri kantor cabang utama Surabaya mentransfer dana kepada nasabah Bank Mandiri cabang Jakarta. Jika kita mentransfer antara bank yang sama, maka tidak akan dikenakan biaya administrasi. Sedangkan untuk mentransfer antara bank yang berbeda akan dikenakan biaya administrasi, umumnya berkisar 6.500 hingga 7.500 untuk setiap transaksi. Biaya administrasi tersebut dapat berbeda-beda jumlahnya tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Yang kedua ada clearing, merupakan penagihan warkat atau surat berharga seperti cek dan biljet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Besarnya biaya penagihan juga tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. Contoh dari clearing, Budi membeli kontrak berjangka dengan biaya inisial margin sebesar 10 juta rupiah. Inisial margin di sini adalah sebagai jaminan bahwa kontrak tersebut akan tetap berlangsung dan bisa terselesaikan. Uang itu kemudian akan dipegang oleh perusahaan clearing dalam rekening trader dan tidak dapat digunakan untuk transaksi lainnya. Setelah semuanya dikonfirmasi dan dicatat, perusahaan clearing kemudian akan menyelesaikan proses transaksi tersebut. Mengapa sih trader tidak melakukan transaksi secara mandiri saja? Kenapa harus melalui clearing? Karena jika mereka melakukan transaksi tanpa ada pihak yang memverifikasi, ada kemungkinan salah satu pihak dapat mundur dari perjanjian sehingga perjanjian tersebut mengalami masalah keuangan. Perusahaan clearing lah yang mengambil resiko ini sehingga trader tidak perlu khawatir tentang resiko kredit atau gagal bayar. Yang ketiga ada inkaso, adalah penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan inkaso biasanya membutuhkan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Tergantung dari jarak lokasi penagihan, biaya penagihan tergantung kebijakan kepada bank yang bersangkutan. Contoh dari inkaso, saya yang merupakan nasabah Bank A menerima komisi dalam bentuk cek giro sebesar 45 juta rupiah. Cek giro ini adalah salah satu contoh dari inkaso. Yang keempat ada safe deposit box, adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Barang-barang berharga yang dititipkan dengan menggunakan safe deposit box akan aman dari bahaya pencurian atau kebakaran. Nasabah yang menggunakan jasa ini akan dikenakan biaya sewa yang jumlahnya tergantung kebijakan pihak bank. Contoh dari safe deposit box adalah misal kita ingin menyimpan barang-barang berharga kita seperti emas, surat-surat berharga, ataupun yang lainnya. Kita khawatir jika kita menyimpannya di rumah akan bisa dicuri atau nanti rusak, terbakar, atau dan yang lainnya. Maka kita bisa menggunakan safe deposit box yang ada di bank. Safe deposit box ini dibuat secara khusus dari baja dan ditempatkan di dalam ruangan khusus juga yang dirancang untuk tujuan tersebut, untuk menyimpan barang-barang berharga. Biaya sewa yang harus dibayarkan tergantung ukuran dari box yang dipilih oleh nasabah tersebut. Yang kelima ada letter of credit. Letter of credit adalah surat kredit yang diberikan bank kepada importir dan eksportir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka lakukan.
Contoh dari letter of credit. Misalkan, PT Jaya Abadi ingin membeli suku cadang mobil dari PT Konoha yang berada di Jepang. PT Konoha mendapat pesanan dari PT Jaya Abadi yang merupakan importir baru mereka. Agar transaksi tersebut berjalan aman dan mudah, pihak eksportir yaitu PT Konoha menawarkan untuk menggunakan letter of credit sebagai cara pembayarannya. Jika setuju, maka si importir yaitu PT Jaya Abadi harus mengajukan dirinya ke bank sebagai pembayar letter of credit. Kemudian bank akan memproses keseluruhan mekanisme transaksi pembayaran menggunakan surat kredit ini sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang terakhir ada bank garansi, merupakan penjaminan bank dan lembaga keuangan lainnya oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan penerima jaminan. Apabila nasabah melakukan luar prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya terhadap penerima jaminan sebagai jaminan, nilai jaminan yang diterbitkan bank sebesar nilai yang diminta oleh penerima jaminan. Contoh bank garansi. Budi punya rencana untuk membangun sebuah hotel dan mengundang beberapa kontraktor dari dalam maupun luar negeri untuk ikut berpartisipasi. Dalam undangan tersebut, Budi sekaligus juga menginformasikan adanya proses tender sebagai cara pemilihan calon kontraktor atau supplier yang memenuhi syarat untuk merealisasikan impian Budi tersebut. Dalam proses tender tersebut, Budi akan meminta kepada para kontraktor, para peserta yang mengikut serta dalam tender tersebut untuk menyerahkan bid bond sebagai tanda jadi sekaligus bentuk pernyataan bahwa pihak kontraktor dan supplier tidak akan membatalkan perjanjian secara tiba-tiba setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Setelah itu, Budi sebagai pemilik proyek akan memberikan uang muka kepada pemenang tender untuk bisa mulai melaksanakan proyek tersebut. Selanjutnya, untuk mencegah hadirnya risiko akan kehilangan uang karena pemenang tender tidak menepati janji, Budi membutuhkan advance payment bond sebagai bukti kerjasama. Advance payment bond atau jaminan pembayaran uang muka diterbitkan oleh surety company untuk menjamin obligasi. Studi kasus. Seorang nasabah mengajukan pinjaman untuk memulai usaha kecilnya dan bank memberikan penawaran dengan suku bunga yang kompetitif berdasarkan analisis kredit. Setelah disetujui, nasabah dapat menggunakan dana pinjaman tersebut untuk mengembangkan usahanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.